Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya minta maaf karena saya agak telat karena di tempat saya hujan deras sekali dan jaringan tidak stabil. Oke, semoga suara saya terdengar jelas meskipun di luar sana hujan, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita sesuai permintaan teman-teman. Kita akan berbicara lebih mendalam tentang bagaimana masa-masa perang kemerdekaan Indonesia selama ya kurang lebih 4 tahun lah ya, dari tahun 45 sampai 49. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, baik. Semoga tampilan saya sudah terlihat di tempat teman-teman ya. Oke. Ya, malam ini sekali lagi saya mengulang kembali bahwa kita akan lebih jauh mendalami bagaimana masa-masa perang kemerdekaan, masa-masa revolusi yang kita alami selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 45 sampai 49, ketika kita telah memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu sampai nanti tahun 49 ketika ada pengakuan kedaulatan. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Ini saya sedikit mengulang dari apa yang kita sudah pernah bahas sebelumnya tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45, kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja kita nyatakan, yang kita proklamasikan, itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara yang istilahnya konvensional, yaitu cara berperang, cara fisik, dan yang kedua adalah cara diplomatik. Nah, mungkin untuk cara diplomatik saya tidak akan membahas lebih dalam karena itu sudah di pertemuan sebelumnya dan kita lebih banyak membahas tentang perang-perangnya. Ya. Baik, kita melihat bahwa setelah Indonesia merdeka, sekitar bulan September 45, tentara sekutu itu mulai datang ke Indonesia. Kenapa tentara sekutu datang ke Indonesia? Karena sesuai hukum internasional pada waktu itu, Indonesia waktu itu masih statusnya adalah jajahan Belanda. Kenapa masih jajahan Belanda? Karena memang periode ketika dikuasai oleh Jepang, jadi ketika Indonesia dikuasai Jepang tahun 42 sampai 45, itu namanya periode antara atau periode interregnum. Nah, jadi maksudnya periode interregnum itu adalah periode ketika penjajah aslinya, yaitu penjajah Belanda misalnya dalam hal ini, dia tidak berkuasa, tetapi negara yang dikuasainya, negara jajahannya, itu juga statusnya belum merdeka, karena dia dikuasai oleh pihak lain, yang dalam hal ini dikuasai Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, jadi setelah masa interregnum itu, ketika Jepang menyerah, lalu Jepang mulai kembali ke negerinya karena kalah perang. Nah, kekuasaan yang kosong di Indonesia itu harusnya diserahkan kembali kepada Belanda, karena Belanda itu adalah penjajah aslinya. Istilahnya dia pemiliknya, begitulah. Jadi masa antara itu dimaknai sebagai masa ketika Belanda vakum dari Indonesia. Tetapi bukan berarti Belanda lepas, Indonesia lepas dari Belanda.
Itulah mengapa ketika tahun 45 setelah tentara Jepang keluar dari Indonesia, ketika kekuasaan Indonesia kosong, kalau boleh dibilang begitu, Belanda mulai kembali dengan cara dia tidak langsung datang ke Indonesia, tetapi melalui sekutu. Karena sekutu ini kan kumpulan negara-negara besar ya yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Amerika, lalu sebagian besar Eropa, lalu negara-negara anggota ya Australia, sekutu dan lain-lain itu adalah negara yang pertama diserahkan dulu. Jadi ketika ada daerah-daerah yang dulu dikuasai Jepang, kan sebagian besar Asia Tenggara ini kan dikuasai Jepang ya dulu ya. Jadi ketika Jepang sudah kembali ke negerinya, maka negara-negara yang dulunya dijajah Jepang itu dikembalikan ke sekutu dulu. Baru dari sekutu dikembalikan ke negara asli yang menjajah. Misalnya Vietnam, Kamboja, Laos itu dulu namanya Indochina, itu kan dikuasai Perancis. Itu dulu dikembalikan ke sekutu baru ke Perancis. Begitu pula misalnya dengan Malaysia, Singapura, Brunei itu dulu Inggris. Jadi dikembalikan ke sekutu baru ke Inggris. Nah, Indonesia sama. Jadi dikembalikan dulu kepada sekutu baru kepada Belanda. Nah, sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya adalah sekutu datang supaya tentara Jepang itu benar-benar sudah pergi. Nah, akan tetapi tentara Jepang setelah Indonesia merdeka pun juga ya tidak serta-merta langsung pergi ke Jepang, ke negerinya. Tetapi ada di Semarang misalnya, tentara Jepang itu masih istilahnya apa ya menakut-nakuti gitulah. Meskipun Indonesia sudah merdeka statusnya, sudah diproklamasikan kemerdekaannya. Nah, menariknya adalah ketika di Semarang sekitar bulan September, ketika tentara Jepang masih ada di Indonesia, tentara-tentara kita, tentara Keamanan Rakyat (TKR) waktu itu yang sudah mulai istilahnya mulai menjaga situasi keamanan, itu ada clash dengan tentara Jepang. Karena tentara Jepang dianggap mengganggu keamanan, kenyamanan masyarakat, pada waktu itu statusnya sudah merdeka. Jadi tentara Jepang tidak punya hak lagi begitu. Nah, tetapi justru malah Jepang itu memprovokasi. Nah, Jepang memprovokasi dengan cara Jepang tanda petik mengkambing hitamkan begitu ya. Jadi dia seakan-akan tidak bersalah pada bersalah. Nah, dengan cara apa? Tentara Jepang meracuni sumber air kota Semarang yang ternyata perbuatan itu diketahui oleh salah seorang dokter yang bernama Dr. Karyadi. Ini gambarnya sebelah kanan. Nah, setelah diketahui bahwa tentara Jepang itu meracuni sumber air di Semarang, Dr. Karyadi justru dibunuh di sana. Maka di Semarang kita mengenal ada rumah sakit besar yang bernama Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi itu ada satu bentuk penghormatan kepada beliau. Dan setelah meninggalnya Dr. Karyadi, muncullah pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, jadi pada waktu itu juga sebenarnya tentara sekutu sudah mulai berdatangan. Jadi sebenarnya itu adalah perang tiga komponen ya, tentara Jepang, tentara Indonesia, dan tentara sekutu. Makanya sekarang kita mengenal di pusat kota Semarang ada namanya Tugu pertempuran 5 hari, Tugu 5 hari, pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, setelah itu juga ada pertempuran yang tentu kita sangat tidak asing. Sampai detik ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan, yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, sebenarnya ini kasusnya sama. Jadi pada waktu itu di Surabaya ketika kekuasaan sudah kembali ke tangan orang Indonesia, tentara sekutu mulai datang untuk memastikan bahwa tentara Jepang sudah pulang dan juga mengambil senjata-senjata yang dimiliki oleh Jepang. Akan tetapi ketika sekutu datang, dia juga bertindak arogan, bertindak semena-mena sehingga menimbulkan rasa teror, rasa takut, dan itu
bagi tentara Indonesia itu adalah bentuk provokasi. Nah, ketika kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi, fotonya di sebelah kanan bawah ini, sempat ada ketegangan, ada istilahnya apa ya, konfrontasi bersenjata begitu ya. Nah, tetapi itu mulai ditenangkan oleh saya lupa namanya gubernur siapa, mewakili Indonesia, dan bahkan sebenarnya Presiden Soekarno juga terlibat. Jadi Presiden Soekarno juga berusaha menenangkan situasi di Surabaya ketika waktu itu ada provokasi. Nah, akan tetapi tidak lama berselang, Jenderal Malabi justru tewas. Dia meninggal di mobilnya, dan ini kita kenal betul gambar ini. Dan menariknya ini dekat Jembatan Merah ya di Surabaya, itu ada papan besar bertuliskan on forever the Indonesian Republic. Jadi memang pada waktu itu setelah Indonesia merdeka, di mana-mana itu di baliho, di tembok-tembok itu dipasang banyak grafiti, banyak coretan ya, di kereta api juga di banyak tempat, intinya itu memperlihatkan bagaimana semangat untuk mempertahankan Republik Indonesia. Jadi persis di titik itulah terjadi ya pertempuran, pengeboman mobil Malabi sehingga Jenderal Malabi tewas, dan setelah itu akhirnya terjadi pertemuan 10 November yang kita kenal dengan pidatonya Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Nah, menariknya bahwa memang dalam hal ini juga ada spekulasi bahwa tidak jelas siapa yang sebenarnya membunuh Malabi. Jadi ada beberapa dugaan. Yang pertama memang Jenderal Malabi tanda petik dibunuh oleh tentara sekutu sendiri. Jadi pengeboman mobil Malabi itu ada skenario sebenarnya untuk mengkambing hitamkan lagi. Jadi strateginya kurang lebih sama seperti pertempuran di Semarang itu. Jadi seakan-akan menyalahkan pihak Indonesia padahal bukan pihak Indonesia yang salah. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa memang ya granat dari tentara Indonesia, karena pada waktu itu juga di daerah ketika mobil Malabi melintas itu memang sebenarnya sudah ada pertempuran. Jadi pada waktu itu sebenarnya situasi ingin ditenangkan, tetapi justru ketika Malabi datang malah dia yang tewas. Nah, ya tapi pada intinya juga memang terbunuhnya Malabi itu juga menjadi satu momen yang penting ketika tentara Indonesia juga berusaha memperlihatkan bahwa tentara sekutu tidak boleh main-main. Jadi tentara sekutu ketika datang ke Indonesia dia hanya melaksanakan tugasnya, tidak boleh istilahnya memprovokasi atau intinya tidak memanas-manasi suasana lah. Jadi karena memang tugasnya sekutu hanya sebagai dia hanya penjaga keamanan sebenarnya, menjaga keamanan untuk transisi kekuasaan, tetapi justru itu tidak dilakukan. Ya benar, Gubernur Suryo, saya baru ingat itu, beliau adalah Gubernur Jawa Timur yang pertama ya. Nah, lalu selanjutnya di daerah Jawa Tengah, khususnya di bagian pedalaman, di daerah bagian tengah, di Jawa Tengah, di daerah Ambarawa juga terjadi pertempuran Palagan Ambarawa, sehingga kita kenal monumennya di Ambarawa. Itu sekitar tidak lama ya setelah perang pertempuran 10 November, sekitar tanggal 21 November misalnya itu sudah mulai perang terjadi, Inggris mulai mengepung, dan menariknya waktu itu masih Kolonel Sudirman memimpin pertempuran. Dan menariknya misalnya kalau teman-teman nonton video dari Historia di YouTube itu, menariknya Historia memberi judul bahwa Inggris dipermalukan di Ambarawa. Nah, kenapa dipermalukan? Karena memang tentara sekutu yang memang didominasi oleh orang Inggris itu ketika mengepung Ambarawa justru tanda petik tidak dimenangkan oleh Inggris, karena Inggris waktu itu malah bisa diusir oleh tentara Indonesia. Dan satu lagi yang menarik adalah keterlibatan dari tentara-tentara
yang berasal dari daerah di India, Nepal, yang kita kenal sebagai tentara Gurkha, saudara Gurkha. Jadi kalau teman-teman cari di YouTube itu banyak sekali. Jadi ketika teman-teman misalnya lihat di YouTube film dokumentasi tentang pertempuran pada masa revolusi tahun 45 sampai 49, teman-teman akan melihat sosok tentara yang perawakannya, mukanya itu seperti orang India. Padahal dia bukan tentara dari pihak Indonesia misalnya, tapi memang itu tentara dari pihak sekutu. Karena memang tentara-tentara Gurkha itu adalah tentara-tentara bayaran dari Inggris. Ya kita tahu karena Inggris pada waktu itu menguasai India dan sekitarnya. Jadi memang ketika ada daerah yang perlu tentara dari Inggris, tentara-tentara Gurkha inilah yang datang. Ini nggak cuma terjadi di Indonesia, di Malaysia, misalnya di Singapura, di Brunei juga itu terjadi. Jadi memang di Myanmar juga sama. Jadi tentara-tentara Gurkha inilah yang jadi perpanjangan tangan Inggris ketika harus bertempur di daerah Asia Tenggara. Karena memang tentara Inggris sendiri itu tidak banyak terlibat di Asia Tenggara. Mereka lebih banyak terlibat di Eropa ketika Perang Dunia, lalu di Australia dan ya di Pasifik. Jadi tentara Gurkha inilah yang lebih banyak terlibat di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Jadi ketika teman-teman melihat misalnya yang perawakannya kulitnya agak gelap, lalu kumisan, lalu jenggotan tebal, nah itu tentara Gurkha. Itu ada tentara suruhan dari Inggris. Nah, pertempuran yang lain juga tentu kita kenal baik, pertempuran Bandung Lautan Api. Ini adalah pertempuran yang heroik kalau boleh saya bilang, karena memang dibandingkan pertempuran yang lain, misalnya ini adalah satu bentuk bumi hangus. Jadi cara taktik untuk membakar seisi kota Bandung, yang memang notabene kota Bandung itu ada kota yang penting. Kita tahu pada masa kolonial Belanda misalnya, kota Bandung itu adalah kota yang dulunya ingin dijadikan ibu kota baru. Jadi kalau misalkan sekarang lagi kita dengar isu ibu kota baru, sebenarnya pada masa Belanda, penjajahan Belanda juga sebenarnya sudah ada usul untuk memindahkan ibu kota. Karena pada waktu itu Batavia kita tahu sangat padat, ingin dipindahkan ke Bandung. Bandung itu sudah disiapkan untuk itu. Jadi memang kenapa pada waktu itu kota Bandung itu ingin sekali dikuasai kembali oleh Belanda, karena itu tadi. Jadi ketika Belanda ingin memindahkan ibu kota dari Batavia, dari Jakarta ke Bandung, malah ternyata Jepang keduluan datang tahun 42. Jadi waktu itu Perang Dunia Kedua sudah berjalan, jadi tidak sempat wacana pemindahan ibu kota itu terjadi. Nah, akhirnya ya sekitar bulan November 45 juga tentara sekutu sudah datang dan ingin mengultimatum bahwa Bandung, khususnya Bandung Utara itu dikosongkan. Nah, tentara dan rakyat di Bandung itu tidak ingin. Karena apa? Bahwa itu tadi kota Bandung yang begitu begitu lengkap infrastruktur dan sebagainya itu tidak ingin dimanfaatkan oleh tentara sekutu dan juga khususnya Belanda. Sehingga mereka justru ketika di ultimatum, terutama yang kedua, mereka berinisiatif untuk membakar kota Bandung. Karena apa? Ketika kota Bandung jadi dibakar, otomatis ya sia-sia juga tentara Inggris menguasai Bandung, karena segala sesuatu sudah musnah. Jadi maka tanggal 23 Maret malam di bumi hanguskan, tanggal 24 akhirnya tentara dan rakyat mulai mengungsi. Jadi memang itu yang kita kenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Dan satu tokoh yang penting yang perlu kita kenal adalah satu tokoh ini yang kemudian dijadikan monumen, yaitu Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah salah seorang tentara yang pada waktu itu tidak turut mengungsi karena dia adalah orang yang turut meledakkan gudang persenjataan Jepang. Jadi pada waktu itu gudang persenjataan milik Jepang itu dibom
supaya itu tidak digunakan oleh tentara Inggris. Nah, Muhammad Wahab tewas dalam apa pemusnahan gudang itu, sehingga dia dikenal, dihormati sebagai salah satu pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dan sekarang kita mengenal tubuhnya itu persis di sebelah selatan kalau tidak salah dari Gedung Sate di pusat kota Bandung. Nah, selanjutnya juga yang penting, mungkin saya tidak bisa menyinggung terlalu banyak di luar Jawa ya, tetapi memang banyak peristiwa di luar Jawa juga yang penting. Saya ambil misalnya dari Medan area. Nah, kenapa Medan ini menjadi penting? Nah, kita kembali ke belakang bahwa daerah Medan atau dulu namanya Sumatera Timur itu ada daerah yang penting bagi Belanda. Kenapa penting? Karena pada waktu terutama abad ke-19, abad ke-20 ketika kita kenal sistem tanam paksa misalnya, daerah Sumatera Timur itu ada daerah yang paling maju. Jadi dibandingkan seluruh daerah di Sumatera, daerah Sumatera Timur atau kita kenal sekarang Medan, itu ada daerah yang paling maju pada waktu itu. Kereta api ada di sana, pelabuhan ada di sana, jalan-jalan lengkap, lalu persenjataan dan segala macam. Jadi makanya kenapa daerah Medan itu sama seperti Bandung ya. Jadi daerah yang begitu maju, begitu lengkap infrastrukturnya segala macam, itu kenapa daerah-daerah itu yang ingin dikuasai oleh Inggris, kemudian dikuasai oleh Belanda. Sehingga memang ketika di Medan sendiri juga itu ada pusat pemerintahan Provinsi Sumatera. Jadi kita tahu pada waktu Indonesia merdeka, satu pulau Sumatera itu menjadi satu provinsi. Pusatnya pada waktu itu di Medan, lalu berpindah-pindah ke Padang, Sumatera Barat, lalu akhirnya ke Sumatera Selatan. Nah, ketika masih di Medan, tentara Indonesia mulai menjaga keamanan, dan pada waktu itu juga tentara sekutu mulai datang. Nah, ketika tentara sekutu datang juga kembali hal yang sama terjadi. Ada provokasi begitu yang memang notabene juga itu disponsori atau didalangi begitu oleh Letnan Westerling. Kita kenal tentu Westerling, siapa Westerling, karena dia nanti yang menjadi otak atau dalang di balik kerusuhan dan pembantaian massal yang terjadi di daerah Makassar. Dan sebenarnya itu juga sempat terjadi di Bandung, tetapi lebih banyak terjadi di Makassar, TAPRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, lalu ketika itu juga terjadi di tahun 45 ya, jadi hampir bersamaan dengan peristiwa di Semarang, peristiwa di Surabaya. Jadi ini terjadi di Medan, di Sumatera Utara. Nah, menariknya di sini ketika ada pertempuran, terutama oleh orang-orang Belanda dibantu oleh orang-orang Ambon, orang-orang Maluku. Nah, kenapa dibantu oleh orang-orang Maluku? Karena kita mengingat bahwa pada saat yang sama di daerah Maluku, terutama di Maluku Selatan, itu ada gerakan RMS atau Republik Maluku Selatan, yang ini juga disponsori oleh Belanda. Nah, jadi makanya kenapa kita juga tidak asing ketika dalam pertempuran yang melibatkan tentara Belanda juga ada tentara yang notabene juga perawakannya seperti orang Timur, orang Ambon khususnya, karena memang itu ada tentara yang dilatih dan disponsori oleh Belanda. Nah, akhirnya terutama tanggal 1 Desember di Medan itu daerah-daerah mulai dipagari, sehingga makanya mengenal Medan area, karena ada batasan-batasan kota yang dibuat oleh sekutu supaya ini jadi pembatas mana yang dikuasai oleh sekutu, mana yang dikuasai oleh Indonesia. Nah, tetapi akhirnya setelah pertempuran ya sampai akhir tahun 45 sekitar bulan Desember, akhirnya Inggris dan Belanda hengkang dari Medan. Lalu juga tahun 46 peristiwa yang sama juga terjadi di Manado di Sulawesi Utara.
daerah Manado ini juga daerah yang menarik karena memang pada masa penjajahan Manado itu ada satu daerah yang istimewa karena memang dia adalah salah satu daerah meskipun dia di daerah yang paling ujung ya, ujung utara, jauh dari Jawa misalnya, tetapi dia daerah yang paling maju di seluruh daerah di Indonesia Timur misalnya. Kalau kita sedikit saya tambahkan bahwa misalnya pada waktu penjajahan Belanda ketika dibentuk yang namanya Volksraad atau Dewan Rakyat di Batavia, perwakilan rakyat pribumi yang asli dari Indonesia itu hanya ada di 2 golongan. Yang pertama dari golongan Jawa dan yang kedua dari golongan Minahasa atau Sulawesi Utara. Kenapa hanya 2 golongan ini? Karena 2 golongan ini dianggap paling maju. Pendidikannya bisa setara pendidikan Barat. Nah, makanya di daerah Manado itu, di daerah Sulawesi Utara, itu juga daerah yang penting untuk dikuasai oleh sekutu. Karena memang dianggap mereka pro kepada Belanda. Tetapi salah, bahwa ternyata justru rakyat Manado, tentara di Manado justru bersimpati pada Indonesia. Nanti kita mengenal beberapa pahlawan, beberapa tokoh, misalnya Ari Frederick Lasut, lalu juga B.W. Lapian, misalnya Bernard Lapian, lalu ada juga seorang kelahiran Manado tetapi dia bertempur di Jakarta, Daan Mogot misalnya, itu juga kelahiran Manado, itu juga tentara kelahiran Manado yang juga ikut berperang mempertahankan kemerdekaan. Jadi memang pada waktu itu ada peristiwa Merah Putih 14 Februari 46 karena memang peristiwanya kurang lebih mirip seperti insiden di Surabaya di Hotel Yamato. Jadi ketika pada waktu itu bendera merah putih berkibar di mana-mana, justru tentara Kenil atau tentara kerajaan Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru. Sehingga rakyat pada waktu itu marah dan ingin mencopot bagian bendera biru dari bendera Belanda supaya yang berkibar hanya bendera merah putih. Jadi seperti itu. Jadi ya kurang lebih hanya beberapa pertempuran yang bisa saya sampaikan, tetapi tentu banyak pertempuran yang terjadi ya di Bali juga, di daerah Sumbawa, di daerah Nusa Tenggara, di Kalimantan juga banyak terjadi, bahkan di Papua juga banyak terjadi pertempuran itu. Yang pada intinya adalah ingin mempertahankan kemerdekaan, ingin supaya kekuasaan asing, terutama Inggris, Belanda itu segera mengangkat kaki gitu ya, hengkang dari Indonesia. Nah, satu juga yang penting yang perlu kita ingat adalah serangan 1 Maret 49. Jadi setelah pertempuran-pertempuran, lalu kita mengenal banyak perjanjian ya, Renville, Linggarjati, lalu nanti agresi militer pertama, agresi militer kedua, akhirnya pada waktu itu ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta dan Belanda pada waktu itu setelah bertempur di banyak daerah akhirnya memusatkan pertempurannya ke Jogja, ke Yogyakarta karena itu adalah ibu kota negara pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ketika tentara sudah semakin menguasai keraton karena keraton itu pusat ibu kota, akhirnya Jenderal Sudirman bersama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ini kita lihat ya gambarnya, yang berkacamata ini Hamengkubuwono, Sri Sultan, lalu ini ada Jenderal Sudirman, dan di sini ada Soeharto. Jadi memang sempat pada waktu itu ada polemik siapa sebenarnya pemimpin dari serangan 1 Maret 49. Nah, tapi memang pada akhirnya memang itu bukan perkara siapa yang memimpin, tetapi memang itu ada keterlibatan banyak pihak. Di samping itu keterlibatan Sri Sultan, lalu Jenderal Sudirman, lalu Soeharto, juga rakyat secara keseluruhan juga terlibat. Misalnya banyak cerita yang menarik di Jogja, misalnya ada cerita bahwa
ibu-ibu yang biasa menjual jamu, yang biasa menaruh bakulannya di belakang punggungnya itu sebenarnya adalah penyelundup senjata ketika pada masa perang di Jogja. Pada waktu itu ya tentara Belanda tidak curiga karena ya ibu-ibu bakul jamu itu kan biasa ya membawa keranjang besar di belakang di pundaknya begitu, tetapi ya tidak menyangka kalau itu di dalamnya ada senjata. Begitu pula misalnya ada cerita misalnya kurir surat, misalnya tukang pos itu juga dalam beberapa hal berperan penting ketika dia yang memberi kabar kepada tentara-tentara di daerah-daerah sekitar, karena pada waktu itu kan tentara-tentara terpecah ya. Jadi Belanda ketika datang ke pusat kota itu dia berusaha memecah belah tentara, jadi supaya tentara tersebar-sebar. Nah, supaya tentara yang tersebar-sebar ini mendapat informasi, tukang pos inilah yang berperan penting. Dia menggunakan sepeda, pindah pos itu tujuannya sebenarnya untuk mengantar surat, dan ya tentara Belanda dan beberapa hal tidak curiga karena itu biasa. Tetapi dalam beberapa hal ya tentara tukang pos ini juga berperan menyelundupkan senjata, makanan, bahkan juga informasi. Misalnya tentara ada di sini, lalu misalnya sudah di daerah mana, mengepung daerah mana dan segala macam. Jadi serangan umum 1 Maret 49 itu juga bisa terjadi bukan hanya karena tentara yang penting. Ya meskipun tentara jelas penting ya, tetapi juga peran rakyat kecil. Peran kita lihat ya di Tugu ini misalnya ada ibu bakul misalnya, lalu ada tentara, lalu ada misalnya tukang pos, lalu kurir, lalu ya. Jadi intinya adalah rakyat biasa juga turut terlibat di dalamnya. Dan makanya tahun ini misalnya mulai dibahas mengenai wacana penetapan 1 Maret, serangan umum 1 Maret 49, kita kan sudah biasa yang merayakannya setiap tahun, itu ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Nah, kenapa ini penting? Karena memang pada tanggal 1 Maret 49 itulah negara Indonesia itu mulai eksis lagi. Kita tahu sebelum 1 Maret 49 Soekarno, Muhammad Hatta itu diasingkan oleh Belanda, lalu juga pemerintahan darurat itu di Bukit Tinggi itu juga tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga memang seakan-akan setelah Soekarno dan Muhammad Hatta dan para pemimpin yang diasingkan, Indonesia sudah tidak ada. Nah, tetapi melalui serangan umum 1 Maret itu membuktikan kembali bahwa sebenarnya Indonesia masih ada meskipun para pemimpinnya diasingkan. Itulah mengapa sekarang sedang dibahas mengenai wacana Hari Penegakan Kedaulatan Negara, karena memang secara de facto, secara kenyataan kita sudah merdeka 17 Agustus 45, tetapi secara kedaulatan, kekuasaan penuh kita belum berkuasa karena ada tentara Belanda, ada tentara Inggris yang masih menghantui, sehingga itulah mengapa serangan umum 1 Maret 49 itu menjadi bukti penegakan dari kekuasaan Indonesia yang sudah merdeka atau kedaulatan negara. Nah, menariknya kita berbicara sedikit setelah nanti Indonesia merdeka, setelah pengakuan kedaulatan tahun 49, 27 Desember melalui konferensi Meja Bundar, itu tidak berarti bahwa Belanda misalnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak pengakuan kedaulatan, Belanda hanya mengakui bahwa Indonesia itu berdaulat sejak 27 Desember 49. Jadi persis pada hari penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan hasil konferensi Meja Bundar. Nah, tetapi jadi sudah berapa ya, dari tahun 49 sampai
kurang lebih tahun 95 ketika Indonesia merayakan 50 tahun kemerdekaan, Ratu Beatrix yang pada waktu itu menjadi ratu di Belanda itu ingin menghadiri peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, tetapi ditentang atau ditolak oleh Perdana Menteri yang bernama Wim Kok di Belanda karena dianggap bahwa ya itu istilahnya menurunkan derajat atau harga diri orang Belanda. Nah, tetapi 10 tahun kemudian 17 Agustus 2005 16 Agustus, jadi satu hari sebelum peringatan 60 tahun kemerdekaan, Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolph Bot, ini yang kelihatan di gambar ini ya, yang rambutnya agak putih ini, di atas, lalu di bawah ini yang di belakang, itu menghadiri untuk pertama kalinya perwakilan Belanda ke Indonesia. Jadi terutama setelah 49 sampai tahun 2005, itu belum pernah ada perwakilan Belanda yang hadir terutama dalam setiap peringatan kemerdekaan. Barulah Menteri Luar Negeri Belanda itu yang mewakili Belanda untuk menghadiri peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-60 tahun. Makanya kita sekarang melihat beliau ini. Dan juga ya akhirnya setelah itu mulailah setiap tahun kita melihat perwakilan dari Belanda yang datang ke setiap acara kemerdekaan. Nah, menariknya memang pada waktu itu tahun 2005 Menteri Luar Negeri Belanda meminta maaf atas segala kesalahan atau utama selama masa perang, dan ya memang pada waktu itu juga agak simpang siur ya, apakah itu dalam tanda petik mengakui kemerdekaan 17 Agustus 45 atau tidak. Nah, itu tidak tersampaikan secara jelas. Tetapi juga ini terjadi ketika 1 tahun yang lalu, ketika persis bulan Maret ya, persis sebelum COVID begitu merebak, Raja dan Ratu Belanda datang ke Indonesia. Raja Alexander, William Alexander, dan Ratu Maxima itu datang ke Jakarta pada waktu bertemu Presiden Jokowi. Ya, di satu sisi juga beliau mengulang kembali permintaan maaf karena pada waktu itu juga tahun 2020 itu 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, tetapi ya hal yang sama juga menjadi polemik karena memang dianggap bahwa secara tidak langsung Belanda apakah mengakui kemerdekaan 17 Agustus 45, karena memang ketika Belanda mengakui itu berarti Belanda secara tidak langsung juga mengakui bahwa dia melakukan sepanjang 4 tahun itu ya, 45-49 itu melakukan ya perang begitu. Dan karena kan selama ini Belanda menganggap bahwa apa yang dilakukan tahun 45-49 itu adalah bukan perang, tetapi adalah aksi keamanan, aksi pengamanan. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Belanda tetap menganggap bahwa setelah tahun 45 sampai 49, Indonesia itu masih menjadi milik kekuasaannya dia. Itu tadi saya bilang periode interregnum. Jadi sebenarnya kekuasaan Belanda yang berhenti tahun 42 sampai 45 karena ada Jepang, itu sebenarnya bukan berarti Indonesia lepas dari Belanda. Makanya Belanda hanya mengakui Indonesia berdaulat merdeka setelah tahun 49, 27 Desember 49. Nah, memang dalam setiap pengakuan baik oleh perwakilan Belanda bahkan oleh Raja Belanda sendiri tidak pernah secara tegas mengatakan bahwa Indonesia diakui kemerdekaannya 1745, tetapi lebih banyak meminta maaf atas masa-masa perang itu. Nah, lalu juga secara kita tahu bahwa pada periode inilah mulai secara besar-besaran ada repatriasi atau pengembalian kembali koleksi-koleksi Museum Belanda kepada Museum Nasional di Indonesia. Jadi misalnya keris Diponegoro yang kita bahas minggu lalu itu juga mulai dikembalikan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan memang
Saya baru aja menonton misalnya film dokumenter tentang bagaimana kesaksian para veteran Belanda misalnya ketika mengetahui Raja Belanda meminta maaf ke Indonesia, banyak veteran yang istilahnya marah karena menganggap bahwa permintaan maaf Raja Belanda itu seakan-akan menciderai harkat martabat mereka ya. Tapi itulah ya perang. Jadi perang itu selalu dua sisi ya. Jadi ketika di satu sisi meminta maaf, tapi di satu sisi menganggap bahwa itu merendahkan diri mereka. Ya itulah perang. Jadi kalau ditanya mana benar mana salah ya tidak ada yang benar tidak ada yang salah ya, semuanya benar semuanya salah. Di satu sisi ya Indonesia juga pada waktu itu juga ada jangan dikira ketika perang selama periode itu Indonesia tentara Indonesia juga tidak sepenuhnya juga berperang membela Indonesia. Ada tentara Indonesia yang membela Belanda misalnya. Ada tentara Indonesia yang justru juga bekerja sama dengan Belanda. Jadi ya tidak bisa hitam putih mana benar mana salah ya. Tetapi memang kita pada intinya harus mengakui bahwa di dua pihak juga harus lebih bijaksana lah. Karena memang pada masa perang ya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya bisa dibilang salah, semuanya bisa dibilang benar. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman ya, meskipun belum bisa semuanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Ini ada yang bertanya ya. Oke. Di antara sekian banyak pertempuran, mana pertempuran yang paling dahsyat? Nah, kalau boleh dibilang memang yang paling dahsyat atau heroik itu adalah sebenarnya serangan umum itu. Itu serangan umum karena memang itu adalah konsentrasi betul bahwa tentara Belanda itu menggunakan segenap kekuatannya untuk menghancurkan ibu kota. Karena target terakhir dari Belanda itu ya Jogja. Batavia jelas sudah dikuasai Belanda, Jakarta sudah dikuasai Belanda. Makanya ibu kota berpindah ke Jogja. Jadi target terakhirnya itu di Jogja. Nah, tetapi malah justru situasi terbalik. Tetapi juga peristiwa yang juga penting itu tadi 10 November. Karena memang ketika 10 November itu ya banyak tentara yang terlibat, ya nggak cuma tentara Belanda, Inggris juga terlibat karena Jenderal Malabi pemimpinnya itu orang Inggris. Jadi ya kalau ditanya mana yang paling dahsyat sebenarnya dua pertempuran itu ya. Jadi coba di awal-awal kemerdekaan memang tahun 45 pertempuran 10 November di Surabaya itu yang paling dahsyat karena memang dia melibatkan banyak tentara dan juga ya begitu heroik lah kalau saya bilang. Tetapi juga tahun 49, 4 tahun kemudian itu juga ada peristiwa besar di Jogja untuk mempertahankan ibu kota negara. Nah, mungkin juga ya mengapa ibu kota sempat berpindah-pindah karena situasi yang tidak stabil. Karena pada waktu itu ibu kota memang masih di Jakarta. Nah, tapi tidak lama berselang ya itu tadi ya, karena tentara sekutu mulai datang, terutama datang ke Jakarta misalnya, situasi menjadi tidak stabil, akhirnya diputuskan bahwa awal tahun 46, jadi sekitar berapa bulan ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi sekitar 5 bulan aja ibu kota negara ada di Jakarta, akhirnya harus berpindah. Pindah kemana? Satu-satunya pilihan adalah ke Jogja. Kenapa ke Jogja? Karena waktu itu Jogja adalah daerah yang paling stabil. Satu sisi Jogja punya kekuasaan sultan, yang notabene sultan sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi sultan pasti ada berada di belakang republik lah kalau begitu bahasanya. Sarana prasarana sudah lengkap di Jogja. Kita tahu jalan-jalan, infrastruktur, kereta api, persenjataan semua ada di sana. Nah, lalu juga karena situasinya tidak stabil, ditambah juga karena kesediaan Sri Sultan sebagai pemimpin kesultanan, juga Pangeran Paku Alam sebagai pemimpin Paku Alam juga bersedia untuk sebagai ibu kota
darurat begitu ya, ibu kota sementara. Akhirnya tanggal 3 Januari malam kereta itu persis katanya persis di belakang rumahnya Soekarno di Pegangsaan Timur itu kereta lewat di belakang rumah Soekarno, lalu Soekarno bersama Muhammad Hatta dan para pemimpin lain menggunakan kereta. Akhirnya 3 Januari malam mereka berangkat dari Jakarta menuju ke Jogja, tiba 4 Januari pagi. Jadi memang di saat itulah mulai ibu kota berpindah tahun 46, persis awal tahun 46. Nah, lalu akhirnya memang setelah 46, 47, 48 sebenarnya juga situasi pada waktu itu juga tidak stabil ya, karena makanya sempat ibu kota tidak berpindah sih, cuma pemerintahannya berpindah. Jadi waktu itu Jogja masih sebagai ibu kota, tetapi karena situasi semakin tidak stabil, akhirnya diputuskanlah ada pemerintahan darurat di Bukit Tinggi oleh Syafruddin Prawiranegara. Lalu juga ada pemerintahan pelarian sebenarnya di India oleh diplomat-diplomat, salah satunya Palar, LN Palar. Jadi andai kata misalnya pemerintahan pusat di Jogja itu dikuasai Belanda, Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden wakil presiden itu bahkan meninggal misalnya, akhirnya pemerintah di Bukit Tinggi itu yang mengambil alih. Nah, tetapi ya juga pada akhirnya di Bukit Tinggi sendiri berpindah-pindah karena pada waktu itu juga situasi tidak stabil. Nah, akhirnya memang ya ibu kota waktu itu memang tetap di Jogja dan akhirnya sampai serangan umum 1 Maret 49 ibu kota tetap bertahan dan akhirnya setelah konferensi meja bundar kemerdekaan kita kedaulatan kita diakui oleh Belanda, ibu kota kembali ke Jakarta dan itu ditandai dengan kembalinya Soekarno tanggal 28 Desember 49 kembali ke Jakarta. Jadi itu alasannya. Nah, lalu ya kalau operasi Trikora sendiri memang kalau Trikora itu kan ya jauh ya setelah kemerdekaan, yaitu terutama untuk pembebasan Irian Barat. Jadi memang nama itu juga saya kurang tahu persis, tapi kalau nggak salah memang itu ada asal usulnya dari sana. Jadi memang Cakrabirawa itu adalah sekarang kita mengenai Pas Pampres ya, pasukan pengaman presiden. Dulu namanya adalah Resimen Pengawal Presiden, Resimen Pengawal Pribadi Presiden. Kita kenalnya Cakrabirawa singkatannya. Nama resimennya. Itu juga kalau tidak salah ya, saya kurang tahu persis, itu juga terinspirasi dari operasi Trikora di pembebasan Irian Barat. Waktu itu sudah ada Istana Merdeka ya. Istana Merdeka itu adalah istana dulunya ada Istana Rijkshuis. Rijkshuis gitu cara bacanya. Saya kurang lupa. Ya, itu adalah Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi ya sampai sekarang itu kan jadi pusat pemerintahan ya. Dulunya ada pusat pemerintahan Hindia Belanda, sekarang pusat pemerintahan Indonesia. Sekarang sebagai tempat tinggalnya presiden. Istana Merdeka atau Istana Negara itu sama di Jakarta. Oke, apakah mungkin ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Mungkin kita masih ada waktu, mungkin sekitar 5 menit. Ya, mungkin ini sedikit British Indian Soldier bahasa Indonesia. Nah, saya kurang tahu, tetapi mungkin bahasa Melayu iya. Karena memang jangan salah, tentara-tentara Inggris, terutama tentara-tentara Gurkha itu tadi juga bisa minimal pasti bahasa Melayu. Karena ya mereka tidak hanya menguasai Indonesia ya, mereka menguasai Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi daerah-daerah yang memang bahasa sehari-harinya bahasa Melayu. Jadi mereka
mereka fasih dalam bahasa itu. Jadi apa? Ya, tentara apa Inggris utama itu tadi, tentara-tentara Gurkha ya, tentara-tentara dari India itu tadi yang memang apa lebih fasih begitu ya, berbahasa Melayu sehingga ya kita kenal apa mereka bisa berkomunikasi lah begitu. Nah, kalau ditanya negara yang mendukung Indonesia saat perang kemerdekaan, misalnya negara yang apa mendukung persenjataan memang pada waktu itu hampir-hampir tidak ada, dalam arti pada waktu itu ya Australia aja, bahkan misalnya memang pada waktu itu sebenarnya berpihak kepada Belanda, tetapi kita mengenal orang-orang Indonesia di Australia itu, tentara-tentara kita juga ada di sana, itu juga apa menyebarkan pesan bahwa Australia seharusnya mendukung Indonesia, bukan mendukung Belanda atau mendukung Inggris. Jadi makanya di Australia sendiri juga ada gerakan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu juga apa namanya ada negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, misalnya Mesir, negara-negara Liga Arab misalnya. Lalu ada Palestina, ya meskipun Palestina pada waktu itu juga belum menjadi negara merdeka, tetapi dia dalam kesatuan dengan negara-negara Arab, negara-negara Liga Arab, Mesir, dan daerah sekitarnya Timur Tengah itu memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, dan itu menjadi penting sehingga India juga kemudian mengakui, sehingga negara-negara inilah yang mulai menyuarakan isu kemerdekaan ke dunia internasional, terutama kepada PBB misalnya. Ya karena kita tahu ya PBB itu didominasi oleh negara-negara sekutu, sehingga pada awalnya PBB tidak bertindak apa-apa ketika ada perang di Indonesia, mereka tidak bisa bertindak karena ya orang PBB itu ya orang sekutu sendiri begitu. Akhirnya setelah negara-negara Arab, India, juga bahkan nanti Australia ya ikut membantu, itu mulai menyuarakan isu kemerdekaan kepada PBB, sehingga PBB mulai bertindak. Terutama nanti PBB bertindak, Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak ketika agresi militer pertama dan kedua itu. Nah, jadi memang kurang lebih itu negara-negara. Nanti juga belakangan banyak negara yang mengakui memang nanti kalau Jepang sepertinya tidak ya. Dalam tanda petik yang dimaksud adalah persenjataan Jepang digunakan, ya benar, karena memang waktu itu tentara Indonesia pada waktu itu mengusir Jepang supaya Jepang tidak membawa pulang senjata. Jadi memang senjata kita ya dari Jepang pada waktu itu. Kalau dari Uni Soviet juga saya kurang tahu persis, tetapi kemungkinan besar ada. Nah, tetapi terutama kalau kita bicara masa perang ya, masa perang itu justru dukungan Uni Soviet justru bukan kepada tentara Indonesia, tetapi kepada tentara komunis, karena pada waktu itu ya pada masa perang kemerdekaan juga ada pemberontakan PKI tahun 48. Nah, itu pasukan senjata dari sana. Tetapi nanti ketika setelah kemerdekaan, terutama ketika misalnya pembebasan Irian Barat, lalu Ganyang Malaysia misalnya, Dwi Kora dan Trikora, itu jelas persenjataan dari Uni Soviet, karena waktu itu Indonesia jelas semakin dekat kepada Blok Timur. Kenapa Indonesia dekat dengan Blok Timur? Karena pada waktu itu jelas pembebasan Irian Barat sangat ditentang oleh Belanda. Belanda ini sama dengan Blok Barat. Lalu juga pembentukan Federasi Malaysia tahun 60-an itu juga dianggap mengancam kedaulatan Indonesia di wilayah Kalimantan, sehingga memang pembentukan federasi ini kan oleh Inggris, oleh Blok Barat lagi. Jadi isu-isu untuk mengganyang Malaysia, pembebasan Irian Barat, itu isu yang sangat sensitif bagi Blok Barat, sehingga makanya Indonesia berpihak kepada Blok Timur. Ya, betul, musuh ya itu di kapan. Nah, mungkin terakhir, kenapa disebut Istana Merdeka? Itu karena peristiwa tanggal 28 Desember 49. Jadi setelah tanggal 27 Desember
ketika penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan, penandatanganan itu dilakukan 2 kali, baik di Belanda di Den Haag maupun di di Jakarta di Istana Rijksweer itu. Nah, setelah penandatanganan itu wakil dari Belanda pulang ke negerinya, lalu akhirnya keesokan harinya Soekarno yang pada waktu itu masih di Jogja terbang ke Jakarta. Tiba di Kemayoran, lalu dijemputlah oleh sebagian banyak rakyat Jakarta pada waktu itu dari bandara hingga ke istana. Nah, tiba di istana, Soekarno ya mengeluarkan pekikan merdeka, merdeka, merdeka. Itu teman-teman bisa tonton ya videonya ya, banyak sekali di YouTube. Nah, setelah saat itulah akhirnya istana itu dikenal dengan nama Istana Merdeka. Sampai detik ini kita mengenal, dan untuk pertama kalinya di sanalah bendera merah putih berkibar, tidak lagi bendera merah putih biru. Kurang lebih seperti itu. Kalau orde ya itu pernah ada ide untuk membuat bom nuklir, tapi ada bukunya tersendiri yang membahas tentang itu, cuma saya belum sempat baca. Ya, kurang lebih memang ada idenya seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup karena sudah lebih dari jam 8. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita malam ini. Sampai jumpa dalam kelas selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Joshua. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih.